semakin tahun ternyata usia kita dikurangi oleh Allah. Bukan ditambah, tapi dikurangi oleh Allah. Sebagai lazimnya hitungan yang kurang dikurangi akan mengalami kekurangan. Oleh sebab itulah Allah menyatakan wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Jika kami beri umur panjang kepada hamba alias manusia semakin panjang, maka aku kembalikan kepada khilqahnya, kurang. Tolong ini diantisipasi. Maka kajian kita pada malam hari ini mengambil intisari akhir surat Al-Kautsar dan akhir surat Al-Asr kita kaji. Sebelumnya mari sama-sama kita hadiah Fatihah kepada orang yang sangat amat berjasa dalam hidup dan kehidupan kita. Pertama dan yang paling utama adalah kedua orang tua. Tolong itu, kedua orang tua itu yang paling utama. Nomor dua adalah guru. Bukan mengecilkan guru, saya sendiri guru. Itu nomor dua adalah guru. Kok bisa demikian Pak Ustaz ya? Pertama kita dilahirkan, yang melahirkan siapa? Orang tua atau ibu. Itu wasilah. Walaupun ada makhluk yang lahir tanpa ibu, yaitu Sayyidatina Hawa, itu nggak pakai ibu. Ada makhluk yang lahir tanpa bapak ibu, yaitu Nabi Adam. Ada orang yang lahir tanpa bapak, hanya lewat ibu, Nabi Isa. Kita semua ini lahir melalui bapak dan ibu. Itulah khilqatullah yang sangat amat sempurna. Mari kita hadiah Fatihah. Beliau-beliau kalau kita pantau di alam barzakh, alam kubur itu infus dari sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar itu mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mughawis yang tadiru du'aan min ibnihi wa akhi fa idza lahiqatu fa absharat kama basyarta sama wal ard. Ternyata orang yang di alam barzakh, alam kubur itu menanti menunggu doa dari anak-anak, menanti menunggu doa dari saudara-saudaranya, ditunggu. Jika saat menunggu tiba doanya datang, senangnya sangat luar biasa. Fa'absar. Maka beliau-beliau yang ada di alam barzakh senang, sebagaimana senangnya orang diberi dunia seisi. Mengapa? Karena di alam barzakh dunia ini sudah nggak berlaku. Dunia nggak berlaku bagi beliau-beliau. Maka tolong sekali lagi, yuk jadikanlah diri jati kita sebagai anak yang soleh dan solehah. Sehingga Rasul memberikan input dengan bahasa wawaladin solihin yad'ulah. Ingat orang tua. Kita baca Fatihah. Biturkan niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi wa li tafsir bala wa li qadai hajat wa li nailil maksud wa li syifa'il amrad. Sayyidillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzini Rabbi ashkura ashkura wa atakallam ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika bunyinya hanya summa latus alunna yauma ini anin na'im. Nikmatun satu, na'imun beraneka ragam nikmat. Ternyata akan ditanya, kalau kita baca, kita resapi, mungkin perjalanan kita di waktu muda kita ini, kita sangat amat menyesal mengapa dulu masih muda nggak begini. Itu sekarang udah tua, segalanya terbatas, segalanya berkurang. Masih bagus kalau ada orang yang mengaku salahnya kemudian berupaya untuk membenarkan kekurangan dan kesalahan. Oleh Rasul sangat dihargai. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam khata'un, punya salah. Itu hadis Rasul, nggak bisa dibohongi. Nah, Rasul itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Setiap anak Adam punya kesalahan. Rasul melanjutkan sabdanya, wa khairul khatta'i, sebaik-baiknya orang yang punya salah, sebaik-baiknya orang yang punya kesalahan, at-tawwabun, yaitu orang yang mengaku kesalahannya kemudian minta maaf, kemudian memperbaiki itu yang kadang-kadang sulit. Mudah-mudahan jamaah al-abror tanpa kecuali bisa memperbaiki kekurangan kesalahan-kesalahan yang ada. Amin. Itu arti makna tumma latus alunna yauma idin anin na'im. Maka di situ ada yauma idin, pada hari nanti. Kapan? Hatta zurtumul maqabir, kalau kalian sudah dibaringkan di alam barzakh atau alam kubur di sana. Yuk, umum kita belum ke sana. Sholat kita perbaiki, ngaji kita perbaiki, amalia-amalia yang soleh kita perbaiki. Dengan apa? Pertama, dengan keinginan. Jadi kita harus mendahulukan keinginan. Di mana ada keinginan, di mana ada kemauan, itu pasti ada jalan. Jadi keinginan itu mendominasi perbaikan. Kita ingin. Itu. Kemudian akhir kajian surat Al-Asr, mari kita bahas
Illa dengan ila sangat jauh berbeda. Maka tasdid harus diperhatikan. Bahkan kalau bapak ibu belajar ilmu fikih, tasdidatul fatihati, tasdidnya fatihah itu arba'ata asyara, ada 14. Kalau bapak mau belajar ilmu fikih, tasdidnya fatihah itu ada 14. Bapak itu di mana saja bapak hitung sendiri. Bismillahi fawqal lam. Bismillah. Adapun tasdidnya lafaz bismillahi ada di atas lam. Bismillah, millah, millah. Setiap syiddah, tasdid, saddah itu pasti double. Double itu ganda, ganda itu berat. Harus kita baca berat, ganda. Ar-Rahman, Ar-Rahman, fawqar ra, Ar-Rahman, fawqar ra. Ar-Rahim, fawqar ra. Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim. Itu rohnya ganda double. Maliki, itu ada Pak Maliki. Maliki yaumiddin, yaumiddin fauqadda, yaumiddin, dalnya ganda. Yaumiddin, jangan dikatakan medok. Kadang-kadang ada orang medok amat. Tasdid itu bahasa Jawanya medok, berat gitu loh. Itu tasdidnya, siddah, saddah. Yaumiddin. Baru iya, iyaka, iyaka. Iyanya ganda. Iyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami mengabdi. Mengabdi itu hanya kepada Allah. Tidak boleh mengabdi selain Allah. Kalau kita mengkultuskan abdian selain Allah, kita kena hukum namanya syirik atau musyrik. Syirik itu sifatnya, musyrik itu orangnya. Syirkun, musyrikun. Musyrik itu orangnya, syirik itu sifat. Sehingga di dalam Al-Quran syirik itu dikatakan inna syirka la dzulmun adzim, dosa yang sangat besar, yang sulit ampunannya, itu musyrik. Syirik billah, menyekutukan Allah. Itu kita hindari. Wa iyyaka nasta'in, fauqal ya, dua-duanya fauqal ya. Itu latihan. Kalau nggak latihan sulit untuk merubah. Ya, berlatih. Siapa yang banyak latihannya, dialah yang akan lihai, pandai, pinter memperagakan. Kalau baca Al-Quran ya di bidang ilmu tajwid gitu. Masing-masing punya ilmu, masing-masing punya cara. Ditolong. Saya hanya bisa minta tolongan. Kalau Bapak dimintain tolong terus memperagakan, saya yakin semakin indah bacaan kita didengar.
Alif kasroh, hak sukun i. Seolah-olah ada udara keluar dari dada kita. Terasa i. Tinas siratal mustaqim. Tinas nas al-qasad nas baru siratal ladina fawqalan siratal ladina an'amta. Latihan di rumah, jangan membiasakan amta itu. Nah ini yang perlu diulang-ulang. Alif nun sukun fathah ain mim sukun fathah ta alaihim ghairil maghdubi alaihim walam di dalam kita membaca Fatihah dan setiap harinya kita baca 17 kali Fatihah itu. Kita kadang-kadang nggak ngeh bahwa kita ini sudah membaca setiap hari umul kitab Fatihah itu 17 kali. Coba dihitung aja. Sekarang maghrib berapa kali? 3. Karena setiap rakaat ada rukun qauli baca Fatihah. Isya 4. 3 tambah 4 7. Subuh 2. 7 tambah 2 9. Zuhur 4. 9 tambah 4 13. Asar 4. 13 tambah 4 17. Jadi angka 17 itu angka yang sangat hebat menurut Al-Quran, ya. Termasuk menurut rakyat Indonesia. Maaf itu. Sekarang. Ya. 17 Ramadan, ya. 17 Agustus. Hebat. Itu bahasa aja kebetulan, gitu ya. 17 Ramadan nuzulul Quran. 17 Agustus turunnya kemerdekaan. Hebat. Jadi rakyat Indonesia itu hebat. Harus bersyukur. Caranya bersyukur, jangan berbuat onar, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat segala sesuatu yang merugikan orang lain. Itu cara mensyukuri nikmat. Ya, tolong. Kunci masuk surga di sini. Illal ladzina amanu. Kunci masuk surga. Kunci masuk surga itu pertama aman, beriman. Amalnya hebat, tidak beriman, amalnya itu tidak diterima. Itu Allah dan Rasul yang berfirman dan bersabda. Jadi aman itu kunci. Kunci pertama diterimanya amal dan masuk surga adalah aman, beriman.
Tinggal kita antisipasi diri kita ini. Sudahkah kita beriman? Itu tanyakan kepada diri kita. Gak usah nanya orang lain. Tanyakan kepada diri kita. Pertama, sudahkah kita percaya kepada Allah? Kalau jawabannya sudah, sudahkah kita mengikuti perintah Allah? Kalau belum, kalau bahasanya masih bolong-bolong, berarti iman kita kepada Allah juga bolong-bolong. Itu cara mengoreksi diri sendiri. Percayakah kita kepada Allah? Percaya. Sholat apa enggak? Gitu. Kok jawabnya kadang-kadang. Kadang sholat, kalau senang sholat, kalau sedih enggak. Imannya seperti itu. Itu gampang sebetulnya. Mengoreksi diri sendiri itu lebih sulit sebetulnya. Tapi karena jihad kita ini mengoreksi diri sendiri, melawan nafsu adalah jihadun akbar, perjuangan yang sangat berat. Apalagi kalau kita ngurusin omongan orang kan. Kiri berbeda, kanan berbeda, depan berbeda, belakang berbeda. Itu kalau kita dengerin cuitan orang, maka terus saja berjalan. Selama tidak, ayo. Itu jihadnya itu benar-benar jihad. Wa amilus sholihah. Syarat masuk surga yang kedua adalah amilus sholihah. Amilus sholihat itu kalau dijabarkan semua buku yang ada di dunia habis untuk menulis amilus sholihat. Saking banyak. Hanya kita kadang-kadang nggak mau berpikir ke sana. Kalau menurut ilmu saraf saja itu ada 14 macam kalau dihitung. Amila, amilu, amilat, amilata, amilna, amilta, amiltuma, amiltum, amilti, amiltuma, amiltunna, amiltu, amilna. Itu baru ilmu saraf. Bahasanya seperti itu. Jadi luas sekali ilmu itu. Maka ngaji. Siapapun gurunya. Walaupun kita tahu kecilnya kita tahu. Oh, kecil dia kayak apa? Jangan mengecilkan. Di realita yang kita baca. Itu. Ayo kita ngaji. Siapapun guru. Ala Prodi istimewa itu gurunya ada 5. Bukan istimewa. Kalau Bapak Jeli ngaji, setiap ngaji dicatat gitu. Berapa catatan yang kita raih, berapa ilmu yang kita dapat, banyak. Nah, itu diantaranya. Tolong. Amanu wa amilus sholihat di dalam tafsir ini merupakan simbol daripada hablum minallah. Hubungan kita kepada Allah. Amanu wa amilus sholihat. Jadi hablum minallah. Kita eratkan, kita kuatkan hablum minallahnya. Kalau ada permasalahan yang sulit dan rumit, kembalikan kepada Allah, pasti selesai.
Karena Allah sudah janji wa ilaihi turja'ul umur, kepadanya kembali segala permasalahan. Nah, urusan Allah. Kembali ke urusan Allah. Selesai. Apapun permasalahan. Misalnya motor kita dicuri oleh orang. Motor kita dicuri oleh orang. Marah. Marah manusiawi. Nah, kalau kita bisa mengendalikan amarah itu, mengembalikan kepada Allah, itu pasti meredam amarah itu, kembalikan kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat hajat, sholli sunnatul hajat boleh, sholli liqadil hajat boleh, silakan. Akan mengembalikan kepada Allah. Sholat hajat 2 rakaat sujud, minta sama Allah, ya Allah, jika motor itu masih milikku, ya Allah, kembalikan. Jika kau nggak mengembalikan fisiknya, ganti yang lebih baik. Gitu, itu ilahi turja'ul umur. Nggak ada masalah. Hanya etikanya, akhlaknya lapor polisi. Karena sebagai rakyat Indonesia yang baik, nah itu lapor. Sudah lapor kok enggak pulang juga, enggak kembali juga, itu urusan Allah. Pasti akan dikembalikan oleh Allah. Jalan Allah lebih luas, lebih banyak daripada jalan kita. Itu kalau kita ilmu tauhidnya tinggi, ilmu tauhidnya dalam, itu pasti. Jadi ilmunya Allah itu pasti. Baru ada watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Wasiat mewasiati, nasihat menasihati. Itu bahasanya dengan kebenaran. Katakanlah yang benar itu benar, dan katakanlah yang salah itu salah, walaupun akibatnya pahit. Tapi nafsu nggak mau, ininya menutup, ditutup-tutupi. Sekalipun kita pandai menutup-nutupi, karena yang kita tutup-tutupi itu bangkai, itu pasti tercium. Itu pasti. Sepandai-pandainya kau menyimpan bangkai, akhirnya tercium. Baca, Pak ngelihat televisi, TV itu, bahkan setiap detik itu membicarakan. Polisi ini, Pak Polisi, Sambo. Kan begitu. Sambo. Ternyata dibuka oleh Allah. Siapa? Gitu. Nah, di sini ya Rasul itu kulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu benar, walaupun akibatnya pahit. Ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, ini hablum minan nas. Hubungan kita kepada sesama harus nasihat menasihati. Kalah, jangan begitu, sekali-kali tidak, jangan dong, begini yuk.
Yuk sekali-kali ngaji yuk, gitu. Yuk sekali-kali sholat yuk, gitu. Walaupun maunya hanya sekali, ya udah. Kita tetap dakwah, mengajak. Mau atau tidak urusan dia sama Allah. Gitu. Jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa gak diajak, gak mau juga. Kalau cuma gue jangan. Ya. Untuk tugas kita hanya mengajak. Wa ma ana illal balagul mubin. Wa ma alaina illal balagul mubin. Itu prinsip Al-Quran. Jadi yang penting kita menyampaikan. Mau atau tidak urusan dia, karena dia sudah diberi akal oleh Allah. Tuh. Jangan dimarahi, jangan dimaki-maki. Ya tetap kita bermasyarakat yang indah, bermasyarakat yang baik. Saling nasihat, nasihati, saling beri memberi. Kalau ada, mengapa tidak? Ada apa adanya, ya. Kalau ada sedikit ya dikasih sedikit, kalau ada banyak ya kasih banyak. Itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kumpul tahun baru Hijriah. Itu loh, belum tentu tahun Hijriah yang akan datang kita hidup, belum tentu kita. Ya, itu kesimpulannya. Kajian kita tentang At-Takasur, surat At-Takasur dan surat Al-Asr. Ada pertanyaan? Ayo, Mas Agus. Di surat Al-Waqiah ayat 71 itu yang dinamakan 3 golongan maksudnya apa? Tidak. 3 golongan. 3 golongan di dunia itu. Satu, bagi umat Muhammad itu ada satu, zalimun li nafsi. Zalim li nafsi, menganiaya diri sendiri. Itu khusus umat Muhammad di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah wa minhum wasit wasaton. Golongan yang kedua kadang sholat, kadang tidak, kadang ngaji, kadang enggak, kadang taat, kadang maksiat. Yang kedua. Yang ketiga sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu ada di dalam Al-Quran. Pertama, dzalimun li nafsi, wa minhum dzalimun li nafsi. Di depan. Nah, yang kedua, sifat manusiawinya masih dominan. Kadang rajin, kadang malas. Golongan ketiga sabiqun bil khair, semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, enggak mau ketinggalan. Itu sabiqun bil khairat. Golongan 3 di akhirat. Sebelah kanan namanya ashabul yamin. Ashabul yamin. Golongan ke kiri ashabus simal. Di tengah-tengah ashabul a'raf. Ketiga. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Enggak surga, enggak neraka, di tengah-tengah menunggu proses.
bagi umat Muhammad. Karena Rasul menyatakan kullu ummati, semua umatku, kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Fi'ilnya fi'il mudhari. Yadkhulunal jannah, bukan dakhalal jannah, tapi yadkhulunal jannah. Di fi'il mudhari ala zamanil istimrar, itu fi'il mudhari. Illa, ketemu lagi, illa bitasdidillah, illa man aba, kecuali orang yang gak mau. Artinya illa man aba, kecuali orang yang gak mau mengikuti Rasul. Ditolong itu, tolong. Hadis Rasul pasti benar, karena Rasul tidak berbicara dengan nafsunya atau keinginannya sendiri. Itu Rasul. Yakin itu, harus yakin. Jangan setengah-setengah, yakin. Yakin. Ya, martabat Rasul yang tertinggi itu adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah. Itu adapun Sayyidina, Maulana dan lain sebagainya itu di bawah level Rasul. Jelas? Masuk aja. Kalau untuk orang biasa gitu, mungkin kalau untuk ustaz itu mungkin orang masih malu gitu. Tapi kalau untuk orang biasa dia nggak itu indah. Ya kan? Mungkin ustaz gimana ustaz? Iya. Kalau wa tawasau bis sabr, as-sabru ala salasati aqsami. Sabar itu dibagi ada 3. Jadi sabar itu dibagi ada 3. Yang paling umum as-sabru ala musibah. Umum. Sabar menghadapi musibah. Yang namanya musibah itu kullu syai'in, segala sesuatu yang manusia enggak suka. Itu musibah. Yang manusia enggak suka itu namanya musibah. Maka oleh Allah dinyatakan musibah itu ada macam-macam. Minal khaufi, takut. Mau sedekah takut miskin, musibah. Wal ju'i, takut lapar, mau puasa takut lapar, itu musibah. Minal ju'i wal khaufi, itu minal khaufi wal ju'i. Wa naqsim minal amwal, pokoknya yang manusia nggak suka itu namanya musibah. Kurangnya harta, walaupun hanya 1000. Contohnya gampang, ibu-ibu deh, khususnya ibu-ibu kalau belanja di pasar, kalau ada warung yang harganya lebih murah 1000 lebihnya 1000, itu pasti dikejar oleh ibu, walaupun hanya 1000.
Kan begitu. Oh, sana lebih murah. Sini juga lumayan. Gitu. Tapi anehnya jika ibu-ibu tadi masuk ke mall, nawar gitu. Tidak. Ibu-ibu kalau masuk mall nawar gitu. Enggak ada yang nawar. Langsung dibayar. Kan gitu. Tapi kalau yang jual itu tetangganya, temannya, sudah tahu itu, itu masih nawar juga. Kan begitu. Itu realita, bukan mencela. Itu manusiawi, namanya manusia. Tapi harus kalau sama-sama ini bikinnya lontong itu susah, harus bangun malam dan lain sebagainya. Ya udah nggak usah ditambah. Berapa biaya lontongnya itu udah bayar. Seperti hanya kita masuk mall melihat bayar. Nggak ada di mall yang nawar kan nggak. Buku yang nawar di mall ada. Ya. Berapapun dibayar. Kan begitu. Musibah ya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus. Anfus itu jiwa. Nafasun anfusun. Kehilangan jiwa. Bahkan kadang-kadang kehilangan jiwa ini ada di antara kita yang pingsan. Ada di antara kita saking cintanya kepada istrinya, saking cintanya kepada suaminya atau istrinya meninggal langsung pingsan. Sadar, aku ikut siapa? Aku ikut siapa? Itu unik dan antik kalau kita kaji. Kalau kembalikan kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami semua ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Beres. Wassamarat, dan Allah akan menguji kekurangan buah-buahan, alias perniagaan yang berbentuk pertanian itu dikurangi oleh Allah. Itu musibah yang pertama yang umum. Musibah yang kedua adalah al-musibah atau sabrun alal tarkil ma'asi. Itu berat. As-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar meninggalkan maksiat. Itu berat. Kenapa? Kadang-kadang toleransi dong, toleransi. Ya, bantu-bantu dong, bantu-bantu di perbuatan maksiat ya sama dengan orang yang maksiat. Dan yang ketiga, as-sabru ala ta'ah. Gigih sabar tetap melaksanakan taat walaupun gepeng, bahasa kasar. Tetap kalau la ilaha illallah tetap la ilaha illallah. Ditawar berapa miliar saja enggak akan dikasih. Itu as-sabru ala ta'ah. Karena Rasul saking beratnya sabar, itu Rasul memberikan info kepada kita sekalian, as-sabru kasibr. As-sabru sabar itu kasibri seperti jadang segala sesuatu yang pahit empedu. Sabar itu pahit. Logikanya, Bapak Ibu mau nggak makanan-makanan yang pahit? Kira gereng kepala. Jangan. Coba nih, Bapak ke warung manapun dikasih makanannya pahit, ya, pasti nggak akan kembali lagi.
jadam atau seperti umpeti. Jadi 3 macam. Ayo bareng-bareng kita resapi, bareng-bareng kita dalami supaya kita menjadi innallaha ma'as shabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Untuk meraih kesabaran, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun. Gitu. Jadi sabar dan sholat itu berat. Illa alal khoshin, kecuali mudah-mudahan kita termasuk illa alal khoshin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ya Allah nafi' ulumana. Beri kami ya Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatan. Beri kami ya Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Wa ausik arzaqana. Beri kami ya Allah rezeki yang lapang, upaya dan usaha yang gampang, agar kami bisa melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Waqtim lana bi husnil khatimah. Akhiri hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah bi qaulina la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.